Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ane, ekspedisi lorong waktu. Malam hari ini kita kembali berada di daerah kaki Gunung Salak dan tetap masih dalam penelusuran. Menguak tentang mitos-mitos yang berada di daerah Gunung Salak ini. Gunung Salak terkenal dengan mitos yang sangat luar biasa angker, dengan mitos banyaknya sekali kerajaan-kerajaan goib, sehingga sangat terkenal sekali tentang keangkeran dan misteri-misteri yang sebagian belum terungkap tentang kemistisan atau keangkeran daripada misteri dari Gunung Salak. Dan kita tahu banyak kejadian-kejadian yang luar biasa di daerah Gunung Salak, seperti hilangnya pendaki-pendaki, dan pesawat-pesawat yang jatuh menabrak di wilayah Gunung Salak. Dan kembali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ane Babe. Nah, sebelumnya seperti biasa kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Buat teman-teman semuanya, teman-teman penonton ekspedisi lorong waktu, kembali malam hari ini saya datang ke lokasi ini untuk kembali menguak tentang mitos-mitos. Dan benarkah makhluk goib itu bisa tampil di depan lensa kamera kita? Benarkah penampakan-penampakan dari mereka makhluk-makhluk astral itu akan terjadi? Karena begitu banyak tentang mitos dan penampakan-penampakan di wilayah Gunung Salak ini. Dan kembali saya berada di sini untuk coba sedikit kita berjalan menelusuri aliran sungai yang ada di sini. Karena ini musim hujan, jadi sedikit saya agak khawatir apabila saya harus ke Curug Nangka di sana, karena ada air terjun di sana. Cuma untuk pergi ke sana itu resikonya untuk musim hujan ini sangat tinggi dan kita tidak dianjurkan untuk datang ke lokasi di sana. Yuk kita coba telusurin sampai semampu atau sedapat apa saya berjalan di lokasi kaki Gunung Salak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, senantiasa kita panjatkan rasa dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan semoga penonton semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang, dimudahkan segala urusan dan diluaskan pintu rezekinya. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Beginilah tentang perjalanan malam hari ini, kembali menelusuri kaki Gunung Salak. Ini airnya sampai ke sini loh. Airnya sampai ke sini. Dan ini sebenarnya kita sangat dilarang untuk naik ke atas. Cuma kita lihat aja semampu kita, batasan kita bisa lihat.
Nah, ini lokasinya seperti ini, lokasinya segini. Teman-teman bisa lihat. Pencahayaan di sini memang sangat minim sekali ya. Sangat kurang pencahayaan. Karena di alam terbuka ini kita butuh senter yang sangat luar biasa sebenarnya untuk bisa menembus kepekatan alam di seputar sini. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Akankah kita melihat tentang makhluk-makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Ini semakin ke atas airnya ini semakin besar. Kabut juga semakin luar biasa ya. Kabutnya semakin luar biasa. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Buat penonton ekspedisi lorong waktu. Dan kembali saya katakan, jangan pernah takut dengan suasana-suasana angker, suasana-suasana wingit. Justru yang saya khawatirin, saya di sini bertemu dengan dinosaurus. Karena ini hutan. Oh, dan sangat lebat sekali. Yang saya di lokasi seperti ini yang saya takuti itu sebenarnya adalah binatang buas. Binatang buas, binatang melata seperti ular. Nah, ini bekas banjir bandang ya. Di sini bekas banjir bandang, teman-teman. Yakinlah akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya makhluk-makhluk gaib itu tidak akan datang menyamperi Anda. Dia tidak akan mendekati Anda. Karena makhluk gaib itu sendiri sebenarnya punya batasan-batasan untuk bisa berinteraksi dengan manusia gitu. Hanya manusia yang melakukan ritual-ritual khusus untuk bisa bertemu dengan makhluk gaib itulah gitu. Jadi yang mengedepankan atau yang mendekatkan dimensinya adalah manusia itu. Jadi kalau makhluk gaib itu dia tidak akan mendekatkan dimensinya dengan kita manusia. Tapi kalau kita mau berusaha untuk mendekatkan dimensi kita, menyatukan seluruh indera kita, insya Allah kita akan bisa itu berinteraksi dengan mereka para makhluk-makhluk gaib yang ada di seputar sini. Tapi kalau kita meminta agar mereka yang datang kepada kita, niscaya itu akan sulit sekali. Makanya yang terjadi adalah ritual-ritual daripada manusia yang ingin membuktikan dengan adanya penampakan-penampakan makhluk-makhluk gaib. Ini di sini kalau nggak salah Curug Daun. Ini Anda lihat ya teman-teman, ini bekas banjir bandang. Ini sepatu saya sudah luar biasa sampai sini. Dan sepertinya saya tidak bisa untuk jalan ke sana karena untuk jalan menembus ke sana, saya harus lewatnya sini seharusnya. Tapi Anda lihat sendiri ini sudah dipenuhi oleh sampah-sampah bekas banjir bandang. Dan kalau saya nekat, saya harus nyebur ke air ini. Ya nggak mungkin saya harus nyebur. Malam-malam gini dingin ya. Terus terang dingin, saya nggak mau nyebur resiko ke sini. Ini wilayah gunung, pasti kalau pakaian basah itu sangat dingin sekali. Dan ternyata saya tidak bisa untuk sampai menelusuri lokasi yang sebelah sana. Jadi mohon maaf ya, jadi saya akan kembali ke bawah paling. Jadi bagaimanapun sebenarnya tentang makhluk gaib itu bergantung bagaimana mindset kita, bagaimana keyakinan kita, dan bagaimana sebenarnya mental spiritual kita terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau disebut mental spiritual itu harusnya adalah mental yang mendekatkan diri kita kepada Sang Kholik. Bukan mental spiritual itu tentang penguakan misteri-misteri alam goib. Nah, itu jelas adalah mental spiritual yang berbeda. Apabila mental spiritualnya itu kita lakukan hanya untuk bertemu dengan misteri-misteri alam goib. Ini luar biasa ya. Sayang sekali kita nggak bisa menelusuri ke sana karena ini bekas banjir bandang. Saya tidak bisa menelusuri sampai ke curug yang lebih tinggi lagi. Video terakhir saya memang di Gunung Salak juga. Dan selamat berjumpa kembali dengan ekspedisi lorong waktu di lokasi yang sama, cuma waktu yang berbeda. Jadi begini sebenarnya kawan-kawan, seandainya makhluk-makhluk goib itu bisa berinteraksi, dia juga pasti sudah akan berinteraksi. Namun makhluk goib itu sulit sekali untuk berinteraksi dengan kita. Gitu, apabila kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa sesungguhnya kita manusia ini dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti doa awal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita berserah diri dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya perlindungan dan penyerahan diri kita hanya khususkan rasa takut kita kepada Sang Kholik. Bukan rasa takut kita tentang misteri alam goib. Jadi alam goib itu sebenarnya untuk teman-teman nggak perlu teman-teman takut. Maaf. Teman-teman sendiri nggak perlu takut tentang kegoiban atau misteri-misteri yang dibilang daerah Gunung Salak ini daerah yang wingit. Daerah Gunung Salak ini daerah yang tragedi-tragedi dari jatuhnya pesawat. Itu dari tahun ke tahun sudah beberapa kali. Terus kemudian juga orang yang tersesat ke Gunung Salak ini, terus kemudian meninggal dunia, itu memang banyak sekali di lokasi ini. Nah, itu biasanya adalah permasalahannya adalah kesalahan manusia itu sendiri. Jadi alam di sini jelas. Yang sudah pernah mendaki akan tahu bagaimana situasi kondisi Gunung Salak ini pada saat kita mendaki gitu. Terjalnya luar biasa, licinnya luar biasa. Dan apabila kita tidak mengikuti jalur pendakian, maka kita insya Allah akan tersesat. Ya, begitu kita tersesat, makanan kita habis, bekal-bekal kita habis, air minum habis, dan lain sebagainya. Akhirnya kita kelaparan. Kemudian hawa dingin. Kemudian kita tersesat. Ya, sudahlah. Game point. Nah, untuk teman-teman semuanya penonton ekspedisi lorong waktu, sekali lagi ya, jangan pernah takut dengan hal-hal yang disebut misteri dan lain sebagainya. Kalaupun kita eksplor sendiri, eksplor mau beramai-ramai dengan tim dan lain sebagainya, itu semuanya bergantung bagaimana mental kita. Bergantung bagaimana kita beritikat. Artinya beritikat itu tetap ada sesuatu yang kita niatkan. Jadi beritikat baik aja, bukan kita menantang tentang keganjilan-keganjilan yang ada. Saya di sini hanya ingin membuktikan kepada teman-teman. Gitu. Kalau dibilang menantang makhluk gaib, ya percuma kok. Karena tantangan-tantangan itu walaupun kita sudah buat, kita pernah sudah juga lakukan, tentang kita meminta bagaimana situasi kondisi seperti ini untuk makhluk gaib datang. Di sini ada genderuwo, di sini ada siluman monyet, di sini ada siluman harimau, di sini ada siluman ular, dan ada siluman-siluman yang lainnya yang mungkin bergentayangan di sini. Tetapi semua yang ada itu makhluk-makhluk jin tersebut, makhluk-makhluk gaib tersebut tidak ada di lensa kamera. Tidak akan pernah masuk di lensa kamera.
Jadi kalau ada yang masuk di lensa kamera itu sebenarnya adalah tipu daya orang-orang yang membuat akun, orang-orang yang membuat channel. Nah, Anda lihat sendiri di ekspedisi lorong waktu, apakah itu terjadi? Mau saya beramai-ramai, mau saya sendiri, itu tidak terjadi. Kenapa? Ya karena memang ada satu kesulitan mencapai dimensi manusia untuk makhluk goib. Dia butuh proses, butuh perjalanan yang luar biasa, butuh ritual yang luar biasa yang menguras energi mereka. Sehingga mereka itu akan melemah pada saat mereka dekat sekali dengan manusia. Gitu. Nah, makanya jangan pernah takut buat penonton. Ekspedisi lorong waktu tentang mitos keangkeran dan lain sebagainya. Ini mau dibilang mitos angker atau apapun, terserah orang menilai dan terserah pendapat seseorang. Terus kemudian ada yang menemukan keganjilan-keganjilan di lokasi ini, pasti ada. Karena semua berkaitan dengan mindset. Makhluk-makhluk goib itu tahu dengan pikiran kita, rasa khawatir kita, dan sesuatu yang kita takutkan. Maka dengan sesuatu yang kita takutkan tersebut, biasanya makhluk goib itu akan ada sesuai dengan mindset kita atau rasa takut itu sendiri. Jadi hantunya yang pertama adalah hantu di alam pikiran kita sendiri. Itu hantu yang pertama. Kuasai alam pikiran Anda, maka sesungguhnya Anda tidak akan dihantui. Nah, apabila Anda menghantui pikiran Anda sendiri, ya pikiran Anda menghantui Anda, pikiran Anda menghantui Anda, maka jelas Anda akan terhantui. Jadi seperti itu ya. Nanti kita jalan ke bawah lagi. Yuk buat teman-teman, kita akan kembali menelusuri turun ke bawah. Karena untuk ke atas seperti yang saya bilang tadi, kita nggak bisa. Au, 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 au. Jadi kita akan tetap jalan lagi menelusuri aliran sungai ini. Nyebrang ya, kita nyebrang ya. Tuh, ini bekas banjir bandang. Harus agak berhati-hati juga lewat sini karena licin juga jalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ya. Ini kalau di siang hari, pagi, siang, sore itu banyak sekali kerak di sini. Nah, untuk penonton seperti biasa, ini adalah akun edukasi ya, yang memberikan informasi-informasi positif
yang membuat Anda seharusnya menjadi lebih berani dengan eksplorasi yang saya lakukan di tempat-tempat angker, di tempat-tempat wingit yang menurut orang ya memang luar biasa. Tetapi seperti saya bilang, luar biasa itu, rasa takut itu adanya di diri kita. Jadi kalau Anda memang takut, maka Anda akan dihantui. Jadi jangan hantui pikiran Anda. Anda jangan menghantui pikiran Anda. Tenangkan diri kita, rileks, santai. Karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melindungi kita. Saya kayaknya memilih jalan ini aja karena kaki saya sakit. Jadi saya tidak bisa di jalan yang lurus karena harus menahan beban. Kita lihat ke belakang lagi. Wow, sepi melompong. Nggak ada yang terlihat. Takut. Nah, buat penonton ekspedisi lorong waktu, jadi hilangkan rasa takut di dalam diri Anda. Jangan biarkan rasa takut itu menghantui diri Anda. Kalau Anda dihantui oleh rasa takut, Anda dibayang-bayangi oleh ketakutan Anda tentang makhluk-makhluk gaib, maka sesungguhnya makhluk gaib itu akan ada, akan dekat. Merinding loh. Dan ini perjalanan turun ke bawah juga luar biasa nih. Astagfirullahaladzim. Ya beginilah, kaki sakit tapi tetap nekat demi mencari sesuatu, demi membuktikan untuk Anda semua bahwa rasa takut itu bisa Anda atasi dengan rileks. Tarik napas panjang, tahan, berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir yang hikmat, zikir yang betul-betul kita hadirkan nama Allah yang maha besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita pasti akan dapat ketenangan yang luar biasa. Kita pasti akan dapat kenyamanan yang luar biasa. Jadi kembali saya bilang, rasa takut itu adanya di dalam diri kita sendiri. Bukan rasa takut itu tercipta karena suasananya. Kalau karena suasananya, ya berarti Anda telah tengah dihantui oleh pikiran Anda sendiri. Jadi jangan sampai kita dihantui oleh pikiran kita sendiri dengan rasa takut itu sendiri. Bulannya nggak ada orang kan? Apakah Anda melihat siluman di sini? Sama tidak. Seperti saya tidak. Tetapi apabila Anda memiliki mata batin yang memang betul-betul dikelola, betul-betul Anda konsentrasikan secara baik, perpaduan indera kita sampai terjadilah pemusatan satu indera kita sendiri di antara kedua mata kita, dari batin kita, insya Allah mungkin akan terbuka pintu gerbang dari alam gaib. Wallahu a'lam bishawab.
saya bisa pakai yang lebih terang lagi. Nah, ini lebih terang. Di atas pohon ini sebenarnya banyak sekali monyet-monyet yang tidur. Oke, saya taruh lagi tripod di sini. Nah, penonton ekspedisi lorong waktu, saya sudah mau sampai ke bawah lagi. Nanti beberapa saat lagi saya sudah akan sampai di bawah. Dan kembali saya ingatkan, kembali juga saya tegaskan bahwa apabila keyakinan kita memang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu yang nantinya akan mengganggu keberadaan kita di sini, dari makhluk gaib dan dari makhluk-makhluk yang apalah namanya, entah itu siluman, entah itu jin dan lain sebagainya. Jelas mereka makhluk jin. Dan di sini tidak ada ruh-ruh yang gentayangan. Jadi yang gentayangan adalah makhluk Allah yang lain berupa jin-jin tersebut. Ya, kita lanjut perjalanan ke bawah. Ya, kalau saya bantu dengan sinar lampu lagi, karena sudah mulai redup juga yang ini. Nah, itu luar biasa ya. Indah, sejuk, dan sangat nyaman sekali di sini. Anda bisa lihat seputar saya. Dan ini malam Jumat, kebetulan ini malam Jumat. Tidak ada yang menemani saya di sini. Karena di bawah sudah ada pos pertama ya, pintu masuk pertama. Saya rasa saya cukupin untuk perjumpaan kita malam hari ini, untuk episode kali ini. Dan terima kasih saya ucapkan untuk penonton ekspedisi lorong waktu, bahwa sesungguhnya tidak ada yang perlu kita takuti. Yang kita takuti hanya Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berselawat atas baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Niscaya semua gangguan-gangguan yang ada itu akan menyingkir, itu akan hilang dari perjalanan kita. Dan kembali saya tegaskan, dimanapun kita berada, jangan pernah takut dengan suasananya, jangan pernah merasa Anda dihantui. Karena kalau Anda merasa dihantui, maka sesungguhnya itulah yang betul-betul akan terjadi. Anda akan dihantui, karena hantu yang pertama datang dari pikiran kita, hantu kedua yang datang dari alam seputar. Jadi ada interaksi-interaksi nanti yang akan Anda rasakan, atau rasa merinding dan lain sebagainya, rasa takut lah. Itu hantu yang sebenarnya harus Anda atasi.
Jadi atasi dulu rasa takut yang ada di dalam diri Anda, baru Anda akan nyaman karena rasa takut yang ada di diri itu sudah hilang. Oke, untuk teman-teman semuanya, penonton Ekspedisi Lorong Waktu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Ekspedisi Lorong Waktu. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, dan dengan tema yang berbeda, dengan judul yang berbeda, dengan suasana yang berbeda, dan kita akan tetap cari mitos atau fakta tentang makhluk goib yang bisa tertangkap kamera. Oke, dari saya, Babe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.